Arik adus. Arik si adus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Malam Mas Bita. Sebelum kita mulai presentasi pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Sampai diary. Dalam materi ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelum itu, marilah kita absen siapa saja yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, dari angkatan 2019, 071 Muhammad Arif Herian hadir. Hadir. Yang kedua, 046 dari angkatan 20, Dwi Subuti Wicaksono dengan saya sendiri hadir. Yang ketiga, 048 Muhammad Renaldi Eril Salda hadir. Hadir Mas, hadir. Yang keempat, Muhammad Fatur Rahman, NIM 050. Mas Fatur. Hadir Mas, hadir. UNG. 058 Putri Danu Damara hadir. Hadir. Oke Mas, santai Mas. 061 Ahmad Alwan Alaudin Hadir hadir. Mas, hadir. 066 Arik Mumtaz Putra Purnama hadir. Mas Arik. Terkendala sinyal Mas Arik. Oh, terkendala sinyal ya. Oke. Ini 071 Saras Putri Nur Hikmah hadir. Hadir, Arik, hadir. Oh, Mas Arik hadir ya? Iya. Iya, Saras hadir. 072 Ahmad Sofiuddin hadir. Ahmad Sofiuddin. Mas Sofi. Halo. 072 Mas Sofi, adakah? Oh, mungkin sinyalnya buruk ya. Oke. Ali Ajan Nanda Ali 074 hadir. 075 Yusuf Prayogi Hadir. Oke, Mas, mantap Mas. 077 Tegar Bisa Putra. Tegar masih terkendala sinyal. Sinyal Mas. Oh, terkena sinyal. Oke, Mas. 078 Muhammad Bagus Firzam Brahmalaman. Hadir Mas, hadir. Oke, Mas. Lagi di luar ya, Mas? Iya, oke. Iya Mas. Nah, sebelum kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, apakah ada yang tahu apa itu warga negara Indonesia? Ada yang tahu pengertian tentang warga negara enggak? Halo? Masyarakat tahu, Mas. yang tinggal di sebuah Oh iya. negara. Kenapa? Masyarakat yang Ya, tinggal Mas Ari. di suatu negara. Oh ya, bagus sekali Mas Ari. Jadi warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya, yang punya kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara. Terus apa sih hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Jadi hak warga negara Indonesia adalah hak ini bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seseorang baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Adapun hak yang diperoleh merupakan akibat dari terpenuhinya kewajiban oleh seseorang warga di suatu negara. Singkatnya, hak
baru dapat diperoleh ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Sifat kausalitas bekerja antara kedua belah pihak, baik hak maupun kewajiban warga negara dalam kasus ini. Apa bedanya sih hak dengan HAM? Dia tahu nggak? Nggak ada ya? Oke. HAM yaitu hak asasi manusia. Di hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan orang itu sendiri. Tentu saja sebuah negara wajib menghargai hak asasi manusia, karena ini adalah bagian dari hak yang bisa kita dapatkan dari negara. Berikut ini ada beberapa hak dari hak warga negara Indonesia. Yang pertama adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dari pasal 27 ayat 2. Di situ tertera tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28A. Yang tertera setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Lalu ada hak atas kelangsungan hidup. Yang di dalamnya yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 28B ayat 2. Lalu ada hak untuk mengembangkan diri dari melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Juga seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Lalu ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28C ayat 2. Lalu ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Lalu ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, yaitu hak untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum. Yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. Lalu kita akan beranjak kepada kewajiban warga negara Indonesia. Dalam kewajiban sebagai warga negara Indonesia, secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan hak asasi, kewajiban sebagai warga negara Indonesia juga berbeda dari kewajiban hak asasi sebagai kewajiban dasar yang dimiliki setiap orang. Kewajiban warga negara serupa dengan hak warga negara, juga dibatasi kewarganegaraan orang tersebut. Kewajiban kita sebagai warga negara dari negara Indonesia juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu yang pertama, rakyat Indonesia wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Terus warga negara Indonesia wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lalu ada wajib, dan yang terakhir ini ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari materi yang saya sampaikan ada yang ditanyakan, Mas? Izin bertanya, Mas. Izin bertanya, nama saya Muhammad Arif Feryat, NIM 19071 dari PKU 2020B. Izin bertanya, bagaimana pendapat Anda sebagai warga negara yang haknya tidak dipenuhi oleh negara? Contoh, masalah korupsi dana bansos kemarin. Coba jelaskan. Bisa diulangi, Mas? Putus-putus, Mas. Oke. Bagaimana pendapat Anda sebagai warga negara yang haknya tidak dipenuhi oleh negara? Contohnya masalah korupsi bansos kemarin. Kalau masalah korupsi itu bisa nantinya kan ada KPK ya, Mas ya. Mungkin KPK yang akan menuntut itu semua, Mas. Dan rakyat-rakyatnya itu cuma bisa melaporkan gitu. Itu kalau menurut saya sih. Kan kita juga rakyat biasa, Mas. Jadi nggak bisa ikut campur kan masalah gituan, Mas. Ya nggak? Cuman kita seperti di kota saya kemarin, Mas, kayak bansos itu jadi ada yang dikorupsikan. Nah, habis itu Bu Tri Risma hari ini itu turun ke lapangan. Dan semua masyarakatnya itu melapor semua, Mas, ke itu Bu Tri Risma hari ini. Bu Tri Risma hari ini. Bener ya? Gimana? Ya, itu, Mas. Jadi pada semuanya itu melapor semua, Mas, ke beliau. Dan mungkin itu kasusnya akan dituntut ke KPK, Mas. Mas, mohon maaf, Zoom-nya limit. Oke. Oh iya, Mbak. Oke, terima kasih atas Mungkin- jawabannya. Ya, maaf ya, Mas, kalau misal kurang lengkap ya, Mas. Tidak apa-apa. Iya. Selu. Oke, karena Zoom-nya limit, bisa diakhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi